Oke Personers, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kita akan melanjutkan alur cerita dari film Mike Banning, agen Secret Service yang akan berhadapan dengan negaranya sendiri karena dituduh terlibat dalam percobaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat, Alan Trumbull. Penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia Angel Has Fallen. Film ini dimulai dengan Mike Banning sedang terlibat baku tembak di dalam sebuah bangunan. Mike akan mengeluarkan semua target dari sana dan ia akan menuju ke titik penjemputan. Target third floor, south corridor. Third floor! You need to Saat berhasil mengeluarkan semua target dan keluar dari bangunan, ia langsung ditembak tepat di dada kiri oleh rekan setimnya Wade Jennings. Ternyata tembak-menembak yang barusan terjadi hanyalah sebuah pelatihan militer gabungan antara pasukan keamanan swasta yang dipimpin oleh Wade. Tak lama kemudian salah satu anak buah Wade yang bernama Bruno marah pada Mike karena menjatuhkannya dari tangga. Meskipun Mike membela diri dengan mengingatkannya bahwa jika dia tidak melakukannya seperti betulan, maka dia akan mati saat itu juga. Seems like a nice guy. Cool it, Bruno. Hey, you don't train like it's real, and you're dead when you're dead. So, we're all friends here. Mike kemudian berjalan dengan Wade yang berbicara tentang perusahaan paramiliternya, Salient Global, yang sekarang mengalami kesulitan setelah kasus Blackwater, di mana Menteri Pertahanan telah memutuskan beberapa kontrak dengan perusahaan keamanan swasta. Sementara itu juga Wade menyampaikan peluang promosi Mike menjadi Direktur Dinas Rahasia, karena Direktur sebelumnya David Gentry telah pensiun. Untuk itu Wade menawari tempatnya kepada Mike. Jika nantinya Wade terpilih sebagai Direktur Dinas Rahasia, Wade menawari tempatnya kepada Mike sebagai tempat latihan timnya agar bisa membantu keuangan perusahaannya. Sebelum berpisah, Mike berjanji untuk melakukan apa yang dia bisa. Dan sebelum membuat kontrak, ia akan mempertimbangkan dan menanyakan hal itu dulu kepada David atau siapapun penggantinya. Sure, I'd like that. Just say what? Throw on some steaks, sit up back, tell lag. Di mobilnya Mike terlihat mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit akibat penyakit punggung kronis yang dideritanya, yang didapatnya saat terlibat perang di London. Akhir-akhir ini Mike juga sering menderita migrain dan insomnia. Dia telah pergi menemui dokter tentang hal itu. Tetapi Mike merahasiakannya dari Presiden Amerika dan istrinya Leah. Seorang dokter bahkan menyebutnya sebagai bencana yang menunggu untuk terjadi. Mike dan Leah juga harus membesarkan bayi perempuan mereka bernama Lynn, yang membuatnya semakin ragu untuk mengambil posisi Direktur Dinas Rahasia. So I'm just saying, I'm not gonna get all worried about it. Persuasive. Look, trust me, I know. Yeah. Said it was from a car accident. This last concussion, you need to be a lot more. Yeah, I travel a lot. Oh, well, I've always had a little. Scene selanjutnya kita beralih ke Gedung Putih. Mike dan beberapa agen Secret Service lainnya sedang mengamankan konferensi pers bersama Presiden Amerika saat itu, Alan Trumbull. Trumbull menjelaskan bahwa perang hanyalah upaya terakhir dan dia ingin membangun kebijakan luar negeri yang lebih baik. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari awak media di ruang oval, Presiden dan Wakil Presiden Martin membahas kebocoran info penggunaan jasa keamanan swasta untuk memperkuat pasukan Amerika di luar negeri. Di kediamannya Mike bertemu kembali dengan Wade. Di depan istri Mike, mereka berdua kemudian bernostalgia dan menceritakan pengalaman mereka semasa masih aktif di militer. I wasn't much of a card. Thank you, sweetheart. Thank you. Was you gonna let old
Mike Banning's one of the most... Saat berdua, Mike lalu menyampaikan bahwa sepertinya ia tidak akan mengambil posisi direktur karena ia masih belum siap untuk bekerja di dalam ruangan. Mendengar hal itu terlihat ekspresi ambigu dari Wade. Ia lalu setuju terhadap pilihan Mike bahwa mereka berdua adalah singa yang cocoknya bekerja di lapangan. Mike kemudian mengatakan bahwa ia akan merekomendasikan perusahaan Wade kepada direktur baru yang terpilih nantinya. Lalu mereka berdua pun bersulang. I'll put in a good word tomorrow. Di malam harinya sepertinya Mike kembali mengalami insomnia. Saat akan berangkat kerja, istrinya Leah melihat kondisi suaminya yang sepertinya sangat kelelahan. Setibanya di sebuah danau di Virginia, terlihat pengamanan ketat dari pasukan Secret Service untuk menjaga dan melindungi presiden yang tengah menyalurkan hobi mancingnya. Mike kemudian bergabung dengan Presiden Trumbull di perahunya. Trumbull memberitahu Mike secara pribadi bahwa dia memilihnya untuk posisi direktur, yang untungnya diterima oleh Mike. Presiden menganggap Mike orang yang kredibel dan bisa diandalkan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Mike terlihat kurang sehat, sehingga Presiden menyuruhnya beristirahat dan meminta rekannya untuk menggantikannya. Beberapa saat kemudian, pasukan pengamanan melihat seperti segerombolan kelelawar yang terbang di udara. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah serangan drone. Drone tersebut memindai setiap agen yang ada di sana. Lalu, driver drone akan menjatuhkannya yang menjadikan drone tersebut sebagai bom mematikan. Drone berhasil menghantam setiap agen yang dikenalinya. Namun saat mendeteksi Mike, pengendali drone membatalkan serangannya kepada Mike. Dan di saat yang sama drone berhasil mendeteksi Moore, rekan Mike yang menjaga presiden, namun tak berhasil melacak presiden. Mike pun menyuruh Moore untuk mendorong presiden ke air agar Mike bisa punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Beruntung Mike berhasil membawa Trumbull ke tempat yang aman sebelum keduanya kehilangan kesadaran. Don't move the train! Get him in the water! I got you. Berhasil melaksanakan misinya, mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Helikopter kemudian dikerahkan untuk menjemput presiden dan mereka yang selamat. Dan insiden itu diberitakan di seluruh saluran televisi. Leah yang melihat berita tersebut langsung bergegas ke rumah sakit untuk mengetahui kabar suaminya. Setibanya di rumah sakit, presiden langsung dimasukkan ke ruangan ICU dan Mike dirawat di bangsal. Wakil Presiden Martin Kirby datang ke sana untuk melihat kondisi presiden yang masih koma. Wakil Presiden mendapat laporan bahwa selain presiden yang selamat hanyalah Mike dan seluruh agen tidak ada yang selamat. Karena itu Wakil Presiden Martin Kirby langsung dilantik di hadapan hakim sebagai presiden sementara. Di kantor FBI, salah satu agen Helen Thompson yang menangani kasus ini langsung meminta anggotanya mengamankan TKP. And repeat after me. Swear you as acting president. Do solemnly President of the United execute the That I will faithfully as the President of the United States. preserve, protect, and Scene selanjutnya, Helen dan timnya sudah tiba di TKP. Pasca insiden tersebut, para korban masih pada tergeletak di tanah dan di air yang tak satu pun selamat. Ramirez. All right, secure the area. To the best of my ability. will. Tidak lama kemudian, FBI menerima laporan dari polisi bahwa mereka menemukan sebuah mobil van yang dilengkapi alat elektronik sistem peluncur yang berada 1 mil di utara. Helen kemudian meminta timnya memberitahu polisi agar tak menyentuh apa-apa sampai timnya tiba di sana. Kembali ke rumah sakit yang dijaga ketat oleh pihak keamanan. Leah, istri Mike, tiba di sana untuk melihat kondisi suaminya. Namun karena protokol keamanan, David, direktur Secret Service, tidak mengizinkannya untuk bertemu dan memintanya untuk beristirahat di ruang yang sudah disiapkan. Sementara itu Mike yang siuman terkejut saat melihat tangannya terborgol. Dan di ruangan itu, Helen dan rekannya beserta David menunggunya siuman. Mike yang baru sadar masih kebingungan karena dirinya langsung diinterogasi oleh Helen.
Helen meminta penjelasan Mike mengapa DNA sidik jari hingga rambutnya bisa ditemukan di dalam mobil van tempat pengontrolan drone itu berada. Termasuk folder enkripsi yang berada di situs gelap, yang berisi peta rahasia dan jadwal perjalanan ke danau milik agen Secret Service, di mana tak satu pun agen memilikinya kecuali Mike. Mereka juga menemukan residu peledak di garasi rumahnya yang sama yang ditemukan di mobil van itu. FBI meyakini bahwa Mike lah otak dari percobaan pembunuhan presiden itu. Apalagi hanya Mike lah yang berhasil selamat dari insiden tersebut. What happened on the night? How that happened? He is dead. He's the president now. Istri Mike juga tak luput dari interogasi FBI, di mana agen Helen menanyakan uang 10 juta dolar yang berada di rekening Mike di luar negeri. Lalu kunjungan Mike ke 4 dokter berbeda yang pembayarannya dilakukan dengan cash. Namun tentu saja Lea menampik semua tuduhan itu karena percaya kalau suaminya adalah orang yang baik. Helen terus menyudutkan Mike di hadapan istrinya dengan menuduh Mike bahwa mungkin ia dibayar oleh seseorang untuk mencoba membunuh presiden. Hal tersebut membuat istri Mike marah dan langsung mengeluarkan kata-kata kebun binatang kepada Helen. To be director of the Secret Service. No, I cannot, Agent Banning. Don't you see that I'm being set? Member of your team, except you. My husband is a good man. It would help Mike's case considerably. That means somebody paid him to do this. There's somebody else behind us. It wasn't me. Fuck you, lady. Saat meninggalkan rumah sakit, terlihat Mike sudah mengenakan baju tahanan. Itu karena ia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat berjalan ke mobil tahanan, terlihat Mike dikelilingi oleh pers yang mengabarkan tentang kejadian tersebut, di mana Mike yang dirumorkan akan menjadi direktur dinas rahasia, kini harus dituduh sebagai dalang percobaan pembunuhan presiden. Istri Mike juga menjadi target incaran para wartawan, dan juga alat komunikasi di rumahnya yang telah disadap oleh FBI. Di perjalanan, rombongan kendaraan yang membawa Mike terlihat sedang diintai oleh beberapa orang tak dikenal. Mereka telah meretas motherboard kendaraan yang membawa Mike yang bisa ia kontrol untuk membuat kendaraan mogok dan mati total. Rupanya mereka datang untuk menyergap mobil yang ditumpangi Mike. What the? Setelah berhasil melumpuhkan semua pengawal, beberapa orang bertopeng menyergap dan membawa Mike ke mobilnya. Di tempat terpisah, tim lainnya menunggu kedatangan mereka yang 3 menit lagi akan tiba di sana. Mendengar percakapan itu, Mike yang tidak tahu siapa mereka akhirnya tak tinggal diam dan langsung melakukan perlawanan. Hal itu menyebabkan mobil yang ditumpanginya menabrak pohon di hutan. Setelah melumpuhkan mereka, Mike membuka topeng mereka dan langsung mengenali salah satu penjahat. Ia adalah Bruno, rekan latihannya yang sempat ia tendang seperti adegan di awal film. Mike pun langsung menyadari bahwa orang-orang yang pernah berlatih bersamanya mungkin saja terlibat. Mike langsung mempersenjatai dirinya dan langsung kabur. Pihak berwenang kemudian tiba di TKP dan menemukan semua orang sudah tewas. Sementara itu ditunjukkan bahwa Wade Jennings adalah dalang di balik serangan itu. Dan dia sengaja menjebak Mike dengan menanam DNA-nya di dalam van. FBI yang mencoba menganalisa penyerangan itu meyakini bahwa serangan ini dilakukan oleh pasukan taktis. Mereka juga menemukan sebuah kendaraan yang juga telah terlibat insiden tak jauh dari lokasi penyergapan. Selain itu, CID juga berhasil melacak uang dari rekening Mike, yang sumbernya berasal dari salah satu bank di Moskow. Anything we see. Yes, sir. Thank you. Of that's Banning's blood? Yes, ma'am. Di sebuah markas, Wade terlihat berkomunikasi dengan suara pria misterius dengan inisial Falcon 904. Falcon menanyakan tentang keberadaan Mike. Di sini diketahui bahwa Wade menjebak Mike agar dijadikan tersangka utama, yang nantinya akan diselamatkan oleh timnya dan kabur dengan uang 10 juta dolar. Namun skenario itu sepertinya tidak berjalan mulus sehingga Falcon khawatir Mike akan menggagalkan seluruh rencana mereka. Falcon khawatir hubungan pribadi Wade dengan Mike akan menjadi kelemahan baginya untuk menghabisi Mike. Sehingga Falcon terus menyalahkan Wade atas semua ini. Namun Wade mengatakan jangan panik dan gegabah karena masih banyak bukti yang menyatakan Mike bersalah.
They're also connecting him to the... Setelah berlari cukup jauh, Om Mike menemukan telepon umum di sebuah SPBU dan langsung menghubungi istrinya. Setelah mendengar kabar dari Lea bahwa rumahnya telah dijaga ketat oleh polisi dan dikelilingi wartawan, maka Mike pun lega. Mike juga menyadari kalau sambungan telepon rumahnya telah disadap FBI. Mike pun langsung memberitahu mereka bahwa dia tidak akan berhenti sebelum menemukan dalang yang telah menjebaknya. Tak lama kemudian, Mike ditodong oleh beberapa pria bersenjata. Mereka tahu kalau dengan menangkap buronan Mike maka mereka akan mendapatkan imbalan. Namun Mike tidak panik setelah mengetahui mereka adalah amatiran dan tiba-tiba We got us America's Most Wanted here, Tim. Every local unit in the area is... I'll light his ass up. Shit. I'm gonna call it in. If he moves, shoot him. Shoot him, Tim. You were safe? God damn it. The mountain militia needs help. Shit. What the hell you doing? Mike kemudian bergerak meninggalkan tempat itu dengan membajak truk pria bersenjata tadi. Namun pelariannya tidak mudah karena posisinya telah terlacak sewaktu menelpon istrinya. Kendaraan patroli kepolisian setempat mengejarnya, menghampiri kendaraan Mike dan memintanya untuk menepi. Namun Mike tidak tinggal diam, sehingga aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Mike berhasil menghindari kejaran polisi dan menjauh dari truk. Hari berikutnya di TKP, FBI mendapat laporan yang membuatnya makin kebingungan. Ternyata hasil lab tes darah telah keluar dan itu bukanlah milik Mike. Begitu juga dengan folder enkripsinya yang tak ditemukan adanya aktivitas. No matches at all yet. The nice people from the... Di ruang oval Gedung Putih, Wakil Presiden Martin Kirby yang menjadi presiden sementara dan beberapa pejabat negara berkumpul untuk membahas tentang Mike. Mereka mencurigai Mike bersekongkol dengan Rusia. Tapi meskipun semua bukti mengarah ke Mike, sangat sulit bagi mereka untuk membuktikan keterlibatan pihak Rusia. Martin mengatakan bahwa saat ini mereka sudah gagal dan terlihat lemah di mata asing, dengan meninggalnya 18 agen serta presiden yang masih terbaring koma. Singkat cerita di markasnya, Wade menyaksikan berita terkait pencarian Mike yang terus berlangsung. Mereka yakin Mike masih berada di radius 340 km dari lokasi terakhir ia kabur. Wade lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang-orang terdekat Mike yang berpotensi menyembunyikannya. Dengan begitu tentu mereka harus menggali lebih dalam lagi tentang kehidupan Mike. Di saat yang sama Mike mencuri sebuah mobil pick-up, lalu berkendara menuju ke suatu tempat di tengah hutan. Berjalan kaki masuk ke hutan. Dia menyadari kalau langkahnya diintai oleh seseorang. Dan benar saja arah jam 10 terlihat orang tua Parubaya mengarahkan senapan ke arahnya. Sempat ngobrol singkat, orang tua Parubaya itu tak lain adalah ayah Mike. Ayah Mike juga merupakan mantan militer yang meninggalkan tugasnya karena dia tidak begitu respek dengan pemerintah. Dia berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lainnya untuk mengasingkan diri, termasuk harus meninggalkan keluarganya demi alasan keamanan. Mike pun menceritakan keadaannya yang dijebak oleh timnya. Dan dia akan mencari pelaku lainnya. You got any aspirin? Tentacles, they own you. From Manifesto? What's this? You shouldn't either. That's how we get lost. You know what? You pick better friends. Your honor, your youth. Kembali ke Gedung Putih. Presiden kembali menggelar jumpa pers mengenai kondisi Presiden Trump yang masih belum ada perubahan. Martin mengajak masyarakat untuk mendoakan Presiden Trump.
Selanjutnya, Martin mengatakan bahwa setelah mendapatkan hasil dari penyelidikan dari komunitas intelijen, mereka menyimpulkan bahwa agen rahasia Mike Benning adalah yang merencanakan dan melancarkan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Trump. Dan yang mengejutkan dari penyelidikan pemerintah yaitu keterlibatan top level Rusia terhadap percobaan pembunuhan tersebut. Untuk itu pemerintah akan menandatangani kontrak menggunakan kontraktor pasukan swasta untuk dikerahkan, yang dalam hal ini pasukan swasta itu adalah Wade dan pasukannya. Di saat yang sama, Wade dan timnya berhasil meretas IP Mike dan mengumpulkan riwayat pencarian Mike, di mana Mike selalu mengawasi nomor jaminan sosial milik Clay Benning, ayah dari Mike. Anak buah Wade juga berhasil melacak lokasi tempat tinggal ayah Mike, yaitu di daerah Virginia Barat. Mike kebetulan pernah menceritakan soal ayahnya kepada Wade, di mana sepulang dari Vietnam ayahnya gila, kabur dan menghilang. Hacked into Benning's West Virginia. Where's Daddy now? Kembali ke Mike, di malam harinya, Mike yang tertidur dibangunkan oleh ayahnya karena layar monitor kamera pengawas di wilayahnya merekam pergerakan tamu tak diundang. Namun setelah mengetahui kalau jumlah mereka puluhan, tentu saja itu tak bisa dilawan dengan senjata. Akhirnya ayah Mike punya rencana, yaitu ia membawa Mike menuju ke terowongan buatannya, yang kemudian membawanya berhasil keluar dan menjauh dari rumahnya. Dan tidak hanya sampai di situ. Tampaknya benar kata Mike, ternyata ayahnya benar-benar sudah gila. Setelah dengan mudahnya meledakkan seluruh tamu tak diundang tersebut dengan beberapa peledak yang sudah ia pasang di sekitar area rumahnya. Games, 'cause I've got nothing to tell you to run. Go! Keesokan harinya setelah mengumpulkan mayat pasukan musuh, Mike kemudian mengambil ponsel salah satu anak buah Wade dan menghubungi Wade via telepon. Wade lalu mengungkapkan bahwa selama ini perusahaannya tidak mendapatkan kontrak karena perang yang tidak pernah ada lagi akibat dari kebijakan Presiden Trump. Mike yang mengetahui itu langsung berkesimpulan bahwa semua ini Wade lakukan demi uang. Mike pun langsung mengancamnya untuk tidak usah repot mencarinya, karena dia yang akan mendatangi Wade. Singkat cerita, dengan menggunakan kendaraan jadul ayahnya, Mike memberitahukan titik koordinat tempat kediaman ayahnya kepada FBI melalui kamera pengawas jalan tol, sehingga FBI yang menerima pesan itu langsung bergerak ke sana. Di sana Helen dan timnya menemukan mayat yang telah disusun oleh Mike dengan pesan di dinding yang menyatakan bahwa mereka adalah anak buah Wade Jennings. Helen juga mulai curiga jika benar Mike dijebak, maka yang paling diuntungkan dari pengejaran Mike adalah perusahaan keamanan swasta milik Wade, yaitu Salient. Karena untuk menangkap Wade, pemerintah melalui Presiden Martin Kirby sudah memutuskan untuk menggunakan bantuan dari perusahaan keamanan swasta yang tak lain adalah perusahaan milik Wade, di mana tuduhan atas Mike yang dibantu oleh pihak Rusia tentu saja dapat memicu perang. The capabilities to pull this off. What if Banning was being set up? Scene selanjutnya di rumah sakit. Terlihat Presiden tampaknya mulai sadar dari komanya. Ia pun segera diperiksa oleh tim dokter. Di tempat terpisah, Mike mendengar berita radio perihal kesehatan Presiden. Dia pun akan mengambil langkah ekstrim untuk menemui Presiden dan memberitahu ayahnya alamat rumahnya untuk menjaga anak dan istrinya. Diberitakan dengan pulihnya kesehatan Presiden, maka bisa berpotensi pembatalan respon balasan militer yang telah diatur oleh wakil Presiden terhadap Rusia. Wade kemudian kembali menerima panggilan telepon dari pria misterius, yang ternyata pria misterius itu adalah wakil Presiden Martin Kirby. Wakil Presiden memerintahkan untuk segera menyelesaikan rencana mereka, atau DP 10 juta dolarnya tak jadi dikirim. Jika Amerika dan Rusia tak jadi berperang, itu artinya perusahaan Wade akan terus menganggur. Dia merencanakan semua ini ternyata hanyalah demi uang dan bukan untuk membuat Amerika kembali kuat di mata dunia seperti yang dikampanyekan oleh Martin. Di saat yang sama di kediaman Mike, terlihat dua orang suruhan Wade berusaha membawa istri Mike dan anaknya. Where's my contract? What the fuck are you doing?
What are you doing in my house? Get out of my house! Avoid the press and police. What the And asked us to escort you to his compound. What? I don't care who said Where Jenny sent us. For little in here? Please don't resist. Beruntung Mike senior tiba tepat waktu dan menghabisi kedua keparat tersebut. Dan pada kesempatan itu untuk pertama kalinya ayah Mike memperkenalkan dirinya. Leah tak langsung percaya. Namun setelah ayah Mike menyebutkan nama lahir Mike yaitu Michael Jameson Benning serta identitas ibu Mike, maka Leah pun menerimanya. Kembali ke rumah sakit, presiden yang telah sadar penuh ditemui oleh David yang menyampaikan perihal keterlibatan Mike dalam insiden penyerangan itu serta dukungan Rusia yang telah mengirimkan DP $10 juta ke rekening Mike. Presiden juga diberitahu jika wakil presiden telah membuat keputusan untuk berperang dengan Rusia sebagai aksi pembalasan. Sementara itu di markasnya, Wade kedatangan FBI, agen Helen dan rekannya. Wade dan rekannya kemudian menemui mereka. 145 or clear land. Alien, this is 145. Now let's see what he has. I wouldn't call it a privilege. I don't think we've ever had. When was the last time you spoke to Mike Banning? Tak ingin membuang waktu, Wade dan pasukannya langsung menuju rumah sakit untuk menghabisi Presiden Amerika Serikat. Di saat yang sama, Mike juga tiba di rumah sakit. Saat berkamuflase sebagai anggota polisi, Mike berhasil menyandra salah satu petugas bernama Billy dan berhasil masuk menembus keamanan Secret Service. Ia pun meminta untuk dipertemukan oleh Direktur Secret Service, tak lain adalah temannya yaitu David, sehingga Mike bisa langsung masuk untuk bertemu dengan Presiden. Ketika Mike menyerahkan diri, Mike memberitahunya jika dia telah mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan mereka akan datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan misinya. Namun David tidak mudah mempercayai perkataan Mike, sehingga pertengkaran kecil pun terjadi. Namun dengan nada tinggi Presiden lebih memilih mendengar perkataan Mike dan meminta David untuk melepaskan borgolnya. Presiden mengatakan bahwa dia masih hidup karena Mike. Dia di pihakku, kata Presiden. Begitu juga dengan Mike yang mengatakan bahwa pertahanan dari pengamanan Presiden yang diketuai oleh David sangatlah lemah. Karena buktinya Mike bisa masuk menyusup ke sana tanpa terdeteksi. Mendengar itu, Presiden memutuskan bahwa Mike yang akan memimpin pengamanan tersebut. Mike lalu meminta helikopter untuk mengeluarkan Presiden dari rumah sakit. Saat mereka menyiapkan segala sesuatunya, terlihat beberapa hal yang tidak beres terjadi. Seperti komputer rumah sakit yang tiba-tiba error, serta adanya gas yang keluar dari saluran oksigen. Melihat itu, Mike langsung mengambil rencana untuk mengeluarkan Presiden tanpa harus menunggu helikopter. Karena diyakini kalau gas yang keluar di saluran oksigen tersebut akan digunakan untuk meledakkan rumah sakit. Mendengar informasi bahwa rumah sakit telah dievakuasi, Wade meminta anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Presiden. Lalu mereka pun membagi tim. Sementara itu di Gedung Putih terjadi perdebatan antara Wakil Presiden dan beberapa pejabat negara. Karena Wakil Presiden memaksa untuk segera melancarkan serangan terhadap Rusia. Namun mendapat penolakan karena Presiden sudah pulih, sehingga harus mendapatkan persetujuan Trumbull lebih dulu. Kembali ke rumah sakit, melalui pintu belakang, Mike dan timnya segera membawa Presiden meninggalkan rumah sakit. Namun secara bersamaan, Wade dan pasukannya juga tiba di sana dan langsung menyerang kendaraan Presiden. Take away their backup. Down their comms. Backups. Comms now. Keep it big. Go! We're taking heavy fire south. We all team needs leaders. Somebody he find himself in my outfit. We are taking. This is team. I'm getting nothing. People are gonna fall, not you. We're gonna make a move. Keep that stand!
Beruntung Mike dan Presiden berhasil lolos dari kejaran pasukan Wade. Mike dan tim pengamanan Presiden yang tersisa lalu bergerak dan mendirikan barikade pelindung. Saat berhasil mempelajari layout rumah sakit, Mike kemudian membawa dan menyembunyikan Presiden di salah satu kamar serta meminta David untuk tetap bersama dengan Presiden. Tim keamanan tambahan yang bergerak untuk melindungi Presiden diserang oleh Wade dan pasukannya. Setelah itu, Wade dan pasukannya berhasil masuk ke dalam gedung. Pasukan pembantu Wade juga tiba di sana dan langsung memasuki gedung untuk mencari Presiden. Wade dan pasukannya harus bergerak cepat untuk segera menghabisi Presiden. Karena anak buahnya melaporkan bahwa FBI, HRT, tim SWAT, dan Garda Nasional telah dikirim ke rumah sakit. Mengetahui Wade dan pasukannya telah memasuki gedung, Mike meminta anggota pasukan lainnya untuk melindungi tempat persembunyian Presiden. Sementara itu, dia bergerak dari arah yang berbeda untuk melumpuhkan anak buah Wade satu persatu. Tembak-menembak terus terjadi sampai pasukan Wade hampir menembus pertahanan utama Presiden. Heads up, FBI. Half the country will be National Guard's been called in. It's up. Defend it with everything you got. Flank you. Team 3, get around the back hallway. Barricaded shooters. Team 1 and 2 in position. Go. Berhasil melumpuhkan tim penjaga tempat persembunyian Presiden. Wade dan pasukannya langsung memasuki ruangan itu. Mereka mencari keberadaan Presiden di setiap ruangan, namun nihil. Rupanya Presiden berada di ruangan sebelah. Mereka berhasil dikelabui oleh Mike. Tak punya jalan lain, Wade dan timnya yang tersisa lalu bergerak untuk menuju ke titik penjemputan. Namun Door The cops shut down. Lalu tak lama kemudian bantuan militer Amerika tiba di sana dan langsung menyergap pasukan Wade yang berada di lantai bawah. Mike yang melihat Wade melarikan diri kemudian bergegas untuk mengejar mereka. Namun pengejarannya tidak mudah karena sniper dari helikopter mencoba untuk menghalangi pergerakannya. Setibanya di atap gedung, mereka mencoba untuk kabur. Namun tiba-tiba Mike menembaknya dengan senjata pelontar granat. Namun Wade berhasil selamat dari ledakan itu. Kini hanya menyisakan mereka berdua di tempat itu. Tanpa banyak bacot, duel 1 lawan 1 pun tak terhindarkan.
Setelah semua terungkap, FBI membatalkan tuduhannya terhadap Mike serta tuduhan adanya keterlibatan pihak Rusia dalam percobaan pembunuhan presiden. Presiden Alam Trump lalu bertemu dengan pemimpin negara lain di G20. Terlihat presiden berdiri di samping Presiden Putin dalam pertemuan tersebut. Scene selanjutnya, presiden mendatangi wapresnya dan memintanya bertanggung jawab atas semua pengkhianatan itu. Tak bisa lagi mengelak, ia pun kemudian menyerahkan diri. Scene selanjutnya di Gedung Putih, Mike menemui presiden dan mengajukan pengunduran diri karena pertimbangan kondisi kesehatannya. Serta ia teringat perkataan ayahnya bahwa ada kalanya kita menyerah demi keselamatan orang yang kita cintai. Namun presiden menolaknya dan tetap menginginkan Mike menjadi direktur Secret Service. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Dan film pun tamat. Oke Sobat Perseners, demikian alur film kali ini. Dukung selalu channel 99% Movie dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video 99% Movie selanjutnya. See you and bye-bye.